Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindito Fahri Surudi. Di sini NIM saya 2125249. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi dan penjelasan dari program utility, freeware, shareware, adware, dan open source. Yang pertama, kita masuk ke program utility. Penjelasan program utility adalah software yang membantu fungsi dari sistem komputer agar dapat berjalan dengan benar dan lancar. Selain itu, utility software juga membantu sistem operasi dalam mengelola, mengatur, memelihara, menganalisa, dan mengoptimalkan fungsi sistem komputer. Contohnya adalah yaitu yang pertama, antivirus. Antivirus atau anti-malware adalah tools pendeteksi ancaman yang dirancang untuk menghilangkan semua jenis virus, malware, dan ancaman dunia maya lainnya dari perangkat Anda. Jadi kalau tidak ada antivirus, sistem operasi Anda berpeluang besar terserang virus yang bisa menghilangkan dan merusak data. Contoh dari software antivirus yaitu antara lain Smartdav, AVG, Bitdefender, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu backup utilities. Software ini membantu menyiapkan kopi database, file, dan dokumen. Backup utilities bertanggung jawab menyimpan informasi sehingga file dapat diambil kembali jika hilang atau dicuri. Jenis software utility ini juga membantu meningkatkan kinerja sistem Anda. Software ini melakukan incremental dan differential backup serta memproses data untuk mengaman file. Contoh software untuk melakukan kebutuhan backup yaitu Nova Backup dan Norton Ghost. Lanjut, bagian berikutnya yaitu kita masuk freeware. Freeware adalah software atau aplikasi yang diperoleh secara gratis yang dapat didownload dan digunakan tetapi mempunyai batasan hak pencipta. Contoh aplikasinya yaitu yang pertama, Complayer. Complayer adalah aplikasi video player yang bersifat e-freeware. Jadi Complayer ini digunakan untuk memutar audio dan video. Yang kedua, Foxit Reader. Foxit Reader adalah aplikasi PDF viewer yang bersifat freeware. Aplikasi Foxit Reader digunakan untuk menampilkan file-file dengan ekstensi .pdf, .ppdf, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Opera. Opera adalah aplikasi web browser yang bersifat freeware. Opera berfungsi sebagai aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam mengakses berbagai informasi yang ada di internet. Lanjut ke bagian shareware. Shareware adalah software yang dibagikan secara gratis yang bisa didownload dan digunakan oleh pengguna. Namun software tersebut penggunaannya hanya berlaku dalam periode tertentu atau ada batas waktunya. Contoh aplikasinya yaitu Internet Download Manager. Internet Download Manager atau IDM merupakan software jenis shareware yang menggunakan batasan waktu penggunaan. Shareware ini bisa digunakan secara gratis selama 30 hari. Setelah penggunaan melebihi dari waktu ditentukan, maka kamu perlu melakukan pembelian lisensi supaya kamu tetap dapat menggunakannya. Fungsi dari IDM ini adalah untuk manajemen download. Ketika kita sedang mendownload file atau aplikasi dari internet, maka IDM ini berfungsi untuk mengatur atau manajemen. Lanjut berikutnya, contoh yang kedua itu WinRAR. WinRAR merupakan software jenis shareware yang bisa kamu gunakan untuk kompresi data. Software ini mempunyai batasan penggunaan, yaitu gratis selama 30 hari. Setelah itu, supaya kamu tetap bisa menggunakannya, maka kamu harus membeli lisensinya kepada pengembangnya. Fungsi dari WinRAR ini sudah tertera di atas untuk melakukan kompresi data. Oke, lanjut ke berikutnya, adware. Adware adalah suatu program iklan yang difungsikan untuk menguntungkan semua pihak. Software jenis ini gratis, dapat diunduh dan disebarkan atau copy paste tanpa lisensi. Meskipun demikian, software ini memiliki banyak iklan saat pengguna membukanya. Contoh aplikasinya, saya mengambil salah satu aplikasi yaitu yang bernama Babylon. Singkat cerita, kenapa Babylon masuk ke dalam aplikasi adware yaitu dikarenakan serangkaian kasus yang menimpa Babylon pada tanggal 7 Agustus 2010, software aplikasi Babylon diidentifikasikan sebagai adware oleh Win32 antivirus Microsoft dikarenakan adanya potensi mengganggu. Kemudian pada 23 Agustus 2010, Microsoft merevisi pernyataannya tersebut dikarenakan Babylon Ltd telah memodifikasi software tersebut sehingga tidak digolongkan sebagai adware lagi. Namun pada tahun 2012, toolbar Babylon dikategorikan sebagai software pembajak
dikarenakan kesulitan untuk menginstal aplikasi tersebut setelah di-download. Diidentifikasi sebagai aplikasi yang tidak diinginkan oleh software anti-spyware seperti Stopzilla dan Spybot Search dan Destroy. Oke, lanjut bagian terakhir kita masuk ke open source. Open source adalah suatu software atau kode pemrograman komputer yang dipublikasikan secara umum pada orang-orang sehingga bisa digunakan, diperbaiki, dimodifikasi, atau disebarkan untuk keperluan pribadi atau hobi, perusahaan atau komersial tanpa harus membayar biaya sedikit pun. Contoh aplikasinya yaitu saya mengambil dua contoh. Yang pertama DigiGame. DigiGame adalah aplikasi open source yang memberikan solusi kepada pengguna untuk mengimpor dan mengatur foto digital untuk desktop KDE. Aplikasi ini menyertakan editor gambar dan komponen pengatur yang dapat dengan mudah diperluas melalui built-in dan plug-in. DigiGame mampu mengatur koleksi gambar dalam folder menurut tanggal atau menurut tag. Ini memungkinkan Anda untuk menambahkan komentar dan peringkat ke foto, melakukan pencarian dengan informasi ini, dan menyimak pencarian ini seolah-olah itu adalah folder. DigiGame ini seperti aplikasi Microsoft, namun Microsoft kan termasuk closed source. Nah, ini contoh dari open source. Yang kedua adalah OpenOffice, perangkat lunak perkantoran open source untuk mengolah kata, spreadsheet, presentasi, grafis, basis data, dan masih banyak lagi. Aplikasi ini tersedia dalam banyak bahasa dan bekerja pada semua komputer. Aplikasi ini menyimpan data Anda pada format terbuka standar internasional dan juga mampu membaca atau menulis berkas dari paket perkantoran lainnya. Aplikasi ini bisa di-download dan digunakan tanpa biaya untuk segala keperluan. Maaf, saya revisi untuk yang DigiGame tadi itu seperti aplikasi Adobe Photoshop, tapi itu versi yang open source, karena yang Adobe Photoshop itu termasuk closed source, sedangkan yang OpenOffice ini seperti Microsoft Office, karena Microsoft Office termasuk closed source, sedangkan OpenOffice termasuk open source. Sekian presentasi dari saya. Banyak salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.